Shalom, kepunyaan Allah yang Maha Kudus, umat kesayangan Allah. Dalam sukacita bersama saya kita jumpa lagi lewat renungan penyejuk jiwa Gereja Toraja Jemaat Batam hari ini. Saudara-saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya di dalam kehidupan di tengah badai hari ini kita tetap mampu menemukan kebahagiaan. Tentu kita semua memerlukan dan sangat membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Tak satu orang pun dalam dunia ini yang tidak membutuhkan yang namanya kebahagiaan. Anak-anak membutuhkan kebahagiaan, remaja membutuhkan kebahagiaan, pemuda membutuhkan kebahagiaan, orang tua membutuhkan kebahagiaan, para lansia membutuhkan kebahagiaan. Tak seorang pun di dalam dunia ini yang tidak membutuhkan kebahagiaan. Pertanyaan kita adalah, di mana kita dapat menemukan kebahagiaan itu? Maka lewat perenungan hari ini saya mengajak kita merenungkan tema kita hari ini. Di manakah gerangan kebahagiaan itu? Di manakah gerangan kebahagiaan itu? Saudara-saudara, konon di suatu waktu Tuhan memanggil 3 orang malaikat. Dan kepada 3 orang malaikat ini Tuhan memberi tugas kepada mereka. Tugas apa? Tugas untuk membawa sukacita atau kebahagiaan itu ke dalam dunia. Saat itu setelah mengumpulkan ketiga malaikatnya, Tuhan mengatakan kepada malaikat itu, dia mengatakan, ini namanya kebahagiaan. Ini sangat bernilai dan paling dicari manusia. Saudara-saudara, Tuhan berpesan kepada para malaikat, bawalah kebahagiaan yang bernilai ini, yang paling dicari oleh manusia ini ke dalam dunia. Dan Tuhan berpesan kepada para malaikat, letakkan kebahagiaan itu di tempat yang tidak terlalu mudah, sehingga ia tidak atau ia bukan merupakan sesuatu yang murahan dalam kehidupan. Tetapi juga Tuhan berpesan kepada para malaikat, jangan pula ditaruh di tempat yang paling sulit, sehingga sulit untuk ditemukan oleh manusia. Tuhan berpesan kepada malaikat, hanya saja taruhlah kebahagiaan itu di tempat yang bersih. Itu pesan dari Tuhan kepada malaikat. Singkat kata, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, malaikat turun ke bumi dengan membawa mandat, dengan membawa sesuatu yang bernilai bagi hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, ketika malaikat ini tiba di bumi, terjadilah diskusi di antara para malaikat, di mana kita hendak meletakkan kebahagiaan ini. Nah, malaikat pertama berkata, mari kita letakkan kebahagiaan itu di puncak gunung. Wow, tempat yang begitu jauh tentunya, dan tentunya sulit untuk ditemukan. Maka lewat diskusi sengit, para malaikat mereka sepakat untuk mengatakan jangan ditaruh di puncak gunung. Lantas malaikat yang kedua berkata, kalau begitu, mari kita taruh kebahagiaan itu di dasar samudra, di dasar lautan. Wow, tentu ini juga merupakan tempat yang sulit untuk memperoleh ataupun menemukan kebahagiaan itu, bukan? Tentu kita harus butuh waktu untuk menyelam sampai ke dasar samudra untuk menemukan kebahagiaan. Maka lewat diskusi sengit, mereka pun kembali memutuskan untuk tidak menaruh
atau tidak meletakkan kebahagiaan itu di dasar samudra. Maka saudara-saudara, malaikat yang ketiga berkata, dan apa yang menjadi dikatakan malaikat ketiga ternyata sesuatu yang hanya untuk dibisikkan. Maka ketika sang malaikat ketiga membisikkan tempat yang tepat untuk meletakkan kebahagiaan itu, maka malaikat yang pertama dan kedua menyetujui apa yang menjadi usul malaikat yang ketiga untuk menjadi tempat yang paling tepat yang namanya kebahagiaan itu dapat dijumpai oleh manusia. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, manusia ataupun saya dan saudara-saudara sekalian, terus sampai hari ini perjuangan hidup kita adalah bagaimana kita bisa memperoleh yang namanya kebahagiaan. Walaupun secara faktual begitu sulit saudara-saudara untuk menemukan yang namanya kebahagiaan itu. Kadang kita mencari dan berusaha menemukan kebahagiaan itu di tengah keramaian. Tapi tak jarang orang merasa kesepian dan ketidakdamaian justru di tempat keramaian. Ada pula orang yang mencari kebahagiaan itu di tempat-tempat yang sepi, dengan berharap ketika saya menyepi, ketika saya menghindar dari keramaian, saya bisa menemukan kebahagiaan. Ternyata saudara-saudara, tidak juga. Banyak orang yang tidak menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang sepi. Malah biasanya mereka merasa ketakutan di dalam kesepian. Juga ada orang yang biasa mencari kebahagiaan di pantai, di mall. Bahkan ada juga yang mencari dan berusaha menemukan kebahagiaan di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah Tuhan. Bahkan ada juga yang berusaha menemukan kebahagiaan di dalam usaha dan kerja kerasnya, dalam prestasinya, berusaha memperoleh uang sebanyak-banyaknya. Sebab ada pun orang yang berkata kebahagiaan itu ditentukan dengan uang. Ada juga orang yang berlomba-lomba mengejar jabatan karena itu merupakan sebuah kebahagiaan menurut orang itu. Ada juga orang yang berusaha menemukan kebahagiaan, saya harus menikah sebab saya hendak menemukan kebahagiaan saya. Apakah betul ketika seorang menikah dia menemukan kebahagiaan? Tidak jarang saudara-saudara, justru ada begitu banyak ungkapan mengatakan bahwa ketika berumah tangga atau saya menikah, saya menemukan justru neraka. Itu fakta kehidupan. Ada juga yang berusaha untuk mengatakan saya menemukan kebahagiaan kalau saya memperoleh keturunan. Hari-hari ini, masa pandemi COVID-19, kita lebih banyak waktu dengan anak-anak. Tapi belakangan ini, baru kurang lebih 3-4 bulan pandemik ini datang dalam hidup kita, udah banyak orang tua yang berkeluh kesah karena anaknya di rumah terus. Padahal ketika berdoa berharap diberikan keturunan, Tuhan kasih keturunan, saya akan bahagia. Ternyata juga di pandemik ini banyak orang tua yang berkeluh kesah ketika anaknya di rumah. Karena apa? Sedikit-sedikit mau makan, sedikit-sedikit jajan dan sebagainya. Justru anak menjadi problem di masa pandemi ini. Dan saudara-saudara, begitu banyak hal, cara kita ataupun pandangan kita ataupun persepsi kita tentang, oh iya, kalau saya melakukan ini, saya akan menemukan kebahagiaan. Kalau ini yang saya lakukan, saya akan menemukan kebahagiaan. Ternyata saudara-saudara, kadang kita tidak menemukannya. Nah, saudara-saudara, lantas di mana tempat kebahagiaan itu? Di mana letak kebahagiaan itu ditaruh oleh malaikat Tuhan pada waktu itu? Sesungguhnya sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, karena itu janganlah hatimu
dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah atau dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, di mana malaikat meletakkan yang namanya kebahagiaan itu? Malaikat meletakkan kebahagiaan itu di hati kita yang bersih. Di hati kita yang bersih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang diletakkan Tuhan bagi hidup manusia, bagi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak jauh, tapi juga tidak di luar diri kita. Tidak pada harta benda, tidak pada kedudukan dan jabatan, tidak di dalam berbagai-bagai hal lahiriah. Sebab sesungguhnya Tuhan menempatkan, sebagaimana pesan Tuhan kepada malaikat tadi, Ia menempatkan kebahagiaan itu di hati kita semua yang bersih. Saudara-saudara, karena itu hati bukan cuma berbicara tentang perasaan. Hati berbicara mengenai kehendak manusia. Dari hatilah segala sesuatu kita boleh peroleh dari Tuhan. Tuhan menempatkan kebahagiaannya di hati kita. Tuhan menempatkan sukacitanya di hati kita. Maka saudara-saudara, jaga firman Tuhan hari ini berkata, waspadalah dengan hatimu. Jagalah hatimu dalam segala bentuk kewaspadaan. Jangan biarkan hati kita tercemar oleh luka yang tak terlukiskan dalam hidup ini. Sebab banyak orang justru tidak menemukan kebahagiaan karena di hatinya kita terlalu banyak menyimpan luka yang telah terhapuskan dalam kehidupan. Juga akibat tak terhapuskan luka-luka itu, maka luka-luka itu menjadi batu dalam hidup kita. Dan ketika luka menjadi batu, hati kita akan diliputi dengan kepahitan dan luka itu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, maka pesan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala bentuk kewaspadaan. Sebab di hatimu lah kehidupan itu terpancar. Di hatimu lah kebahagiaan itu Tuhan letakkan. Saudara-saudara, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mengapa Tuhan menempatkan kebahagiaan itu di hati? Sebab hatimu dan tubuh kita telah dibersihkan oleh air yang murni, oleh darah Yesus Kristus. Maka di tempat yang sudah dibersihkan Tuhan itulah, di situ Tuhan meletakkan yang namanya kebahagiaan. Maka mari kita jaga hati kita dari semua hal yang mengotori, sehingga ketika ia kotor kembali, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Maka waspadalah. Tagline orang muda mengatakan, tetap bahagia. Jangan lupa bahagia. Bahagia bisa terlupakan saat kita tidak menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Maka tetaplah bahagia, jaga hatimu dalam segala kewaspadaan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kita menjaga hati kita, sehingga kita terus merasakan kebahagiaan yang asalnya dari Tuhan. Di dalam bimbingan Roh Kudus kita terus penuh sukacita dalam kebahagiaan meski di tengah badai COVID-19. Tuhan memberkati kamu semua, tetap bahagia dan yakinlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada untuk kamu semua. Amin.